Dan sobat besar di sini dan video ini saya akan membahas inilah spoiler dari One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1020. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton film sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah di sini kita kembali lagi ke spoiler untuk One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1020. Oke, karena pasti banyak juga yang bingung nih. Lah bang, bukannya minggu lalu bilangnya libur, kok ini muncul spoilernya sih? Ah pasti ini fake banget nih spoilernya. Sabar dulu. Makanya di sini mau saya jelaskan dulu kenapa munculnya spoiler kali ini. Jadi spoiler ini di chapter 1020 sudah terkonfirmasi oleh Redon yang biasanya memberi spoiler kepada kita nih. Dan terbukti ini bukanlah spoiler bajakan kayak yang sering muncul di iklan-iklan seperti Tribun dan yang lain-lain. Dimana itu prediksi tapi dibilangnya spoiler. Wah ini benar-benar sudah ngaco sekali. Dan untuk spoiler kali ini memang rilis lebih cepat karena yang libur ini bukan Odanya melainkan dari majalahnya yaitu dari Weekly Shonen Jump-nya. Dan biasanya jika seperti itu para leaker ini yang membocorkan spoilernya mereka biasanya membocorkannya lebih dulu dan lebih cepat alias mereka mengupload tentang spoiler ini lebih cepat lah dari biasanya. Jadi memang benar minggu ini One Piece tetap libur untuk rilis legalnya di manga chapter 1020 ini. Karena untuk legalnya ini akan rilis pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Nah karena ilegal dan yang kalian baca di website kalian juga ini biasanya yang ilegal ya. Ya jadi jangan sosokan masalahin lah bang, legal dong bang atau apa bang. Aduh, karena untuk manga yang legal di online-nya ini cuma ada di Manga Plus saja. Ya jadi mungkin untuk minggu ini bisa saja rilis untuk scanlationnya di hari Kamis atau Jumat. Tapi ya masih belum tahu lah dan case kayak gini juga sebenarnya cukup sering terjadi saat libur akhir tahun. Karena ingat ini yang libur bukan Oda melainkan Weekly Shonen Jump-nya. Nah oke lah di sini chapter 1020 ini tepatlah seperti yang kita tahu nih untuk polanya yaitu tinggal satu eksekutif lagi yang belum dikalahkan. Yaitu judulnya adalah Tante Robin versus Tante Black Maria. Nah pertarungan tante nih yang sudah kita tunggu selama ini. Mana nih tim pecinta tante? Menarik. Oke, awal mula chapter ini adalah lanjutan dari chapter lalu, di mana masih berada menceritakan Kaido dan Yamato yang ada di puncak Onigashima. Dan akhirnya di sini pun kita diberitahu model dari buah iblis Yamato ini, yaitu Ooguchi no Makami. Di mana dikatakan ini adalah serigala yang dikatakan sebagai dewa juga lah, yang berarti sudah fix ini termasuk ke dalam mythical Zoan. Wah ini gila sih Oda ngambil referensinya selalu pas banget dan memang gak pernah setengah-setengah. Otak Oda ini memang selalu saling berhubungan satu sama lain lah seperti yang kita tahu di One Piece ini. Kenapa? Sangatlah kompleks. Dan ini juga yang kenapa saya bilang manga One Piece ini levelnya benar-benar beda lah dibanding manga yang lainnya. Yang tidak aneh juga dia bisa ngalahin komik sekelas DC yaitu Batman. Dimana di anniversary yang ke-24 kemarin itu dengan total yaitu 490 juta kopi. Satu-satunya yang ada di One Piece ini hanyalah DC juga yaitu komik Superman. Dan dalam sejarah juga dikatakan terkait buah iblis Yamato ini, yaitu yang katanya Yamato Takeru dia ini anak laki-laki dari Emperor Keiko. Inilah yang berhubungan dengan Ooguchi Magami yang menjadi model dari buah iblis Yamato. Dimana untuk versi One Piece mungkin seperti inilah. Yamato, dia anak laki-laki ya yang sebenarnya perempuan sih tapi dia ingin disebut sebagai son. Dan dia juga adalah son of Kaido yang juga seorang kaisar lautan alias Yonkou. Bukankah itu saja sudah sering berhubungan sekali dengan referensi yang Oda ambil? Gila banget gak sih Oda Sensei ini definisi Oda strike us again anjay. Dan sekarang kita berpindah ke pertarungan tante-tante, di mana Robin di sini melihat ilusi-ilusi yang diketahui itu adalah anak buah dari Black Maria. Di mana senjata dari Black Maria ini yang kita lihat sebelumnya itu adalah Wanyudo. Katanya senjata ini memakan buah iblis Smile yang kita juga masih belum tahu sih itu apaan. Dan di sini partner dari Robin yaitu Brook menyerang senjata itu menggunakan Cold Soul-nya.
Yang lagi-lagi karena ini adalah spoiler, kita masih belum tahu nih apa yang sebenarnya terjadi di pertarungan itu karena ya spoiler ini teks doang lah tanpa gambar. Sini pun Black Maria menertawakan apa yang sebelumnya dilakukan oleh Sanji karena dia menangis meminta tolong kepada Robin untuk menolongnya itu. Dan Robin dia memberitahu bahwa apa yang sebenarnya Sanji katakan itu bukanlah sesuatu yang bisa kau mengerti, toh dia adalah sayap dari sang raja bajak laut. Nah, mengenai kata-kata Sanji yang minta tolong ini kepada Robin pernah saya bahas di analisis chapter tersebut, di mana itu bukanlah kata-kata simple biasalah mengenai Sanji yang minta tolong, tapi banyak juga sebenarnya makna di dalam belakangnya itu. Mungkin contoh yang kasar seperti yang sangat mencintai wanita, tapi akhirnya di sini dia rela mengorbankan harga dirinya untuk meminta tolong ke seseorang yang sangat dia percaya. Dan sama kasusnya dengan Robin yang biasa hidup sendiri, ternyata ada orang lain yang membutuhkan Robin ini untuk dalam menolong dirinya itu. Dimana menurut saya seperti biasalah One Piece ini makna di dalamnya jauh lebih kuat dibandingkan yang tersurat atau yang terlihat seperti itu. Dan juga kata-kata Robin yaitu terkait Sanji yang adalah seorang sayap dari Raja Bajak Laut pun tidaklah sesimpel itu. Karena dari translatean Jepangnya ini bukanlah sayap yang berarti hanya sebelah sajalah. Bukan Sanji sayap kiri dan ada orang lain yang menjadi sayap kanan dari Luffy ini. Melainkan dikatakan ini adalah Sanji ini sebagai kedua sayap yang secara utuh buat Raja Bajak Laut. Alias Sanji ini adalah wings yang keduanya yaitu sayapnya secara utuh dari Luffy ini. Itu adalah kata-kata yang dikatakan Robin kepada Black Maria. Sejujurnya mengenai sayap dari Luffy ini pun pernah udah singgung juga dari SBS volume ke-73 bahwa Zoro dan Sanji memang tidak lain adalah orang yang akan membantu Luffy Senchou. Nah, jika Sanji ini sebagai sayap, Zoro kira-kira sebagai apa ya? Apakah tangan kanan saja atau mungkin ada yang lain? Dan katanya scene untuk Robin pun berakhir setelah dia berkata itu, dan jangan-jangan belum selesai nih pertarungan di antara keduanya sampai ke chapter depan. Di sini pun akhirnya berpindah ke Luffy Senchou kita yang katanya sudah kembali sadar nih. Dan dia bertemu Momonosuke yang sebelumnya jatuh dari Onigashima. Ya pasti selamat lah karena dia bersama Shinobu. Akhirnya yang kalian tunggu-tunggu pun yaitu Karibo diketahui melihat mereka berdua dari kejauhan. Tapi lagi-lagi karena ini masih spoiler kita tidak tahu nih Karibo ini ada di mana. Dan saya pun sangat yakin pasti akan berperan baik juga sih di arc Onigashima ini. Kayaknya banyak banget sih dari kalian yang ingin dia jadi next nakama ya. Dan chapter pun ditutup dengan Luffy yang meminta kepada Momo untuk berubah lagi menjadi naga dan membawanya ke Onigashima. Karena kita tahu sebelumnya Momonosuke pernah terbang di mode naganya itu. Dan ini apakah saatnya bagi si mesum beban Momonogyono agar bisa berguna ya? Nah, spoiler pun berakhir sampai di situ. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.